Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk pertemuan yang pertama di kelas 12 semester 1, KD-nya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau kita lihat gambar ini, biji yang asalnya belum memiliki akar batang, kemudian tumbuh menjadi memiliki akar dan batang, semakin lama semakin besar, dan sampai akhirnya menjadi organisme baru yang siap untuk tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Nah, sekarang dari gambaran ini yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa gitu. Kadang kita sering menyebutkan pertumbuhan dan perkembangan, tapi yang mana yang pertumbuhan, yang mana yang termasuk perkembangan, kadang tertukar gitu. Nah, untuk mempermudah memahami tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan, kita akan bedakan menjadi beberapa kriteria. Sekarang perbedaan konsep pertumbuhan dan perkembangan yang pertama dari karakteristiknya terlebih dahulu. Sekarang kita lihat dari contoh gambar ini, kita bisa melihat bahwa batang di sini yang asalnya hanya 1 cm, boleh jadi bertambah menjadi 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Kemudian daun yang asalnya ketika mulai terbentuk ukurannya kecil, menjadi bertambah lebar, bertambah lebar, bertambah lebar. Sehingga dapat kita katakan bahwa karakteristik dari pertumbuhan itu adalah penambahan ukuran. Nah, sekarang kita lihat kalau perkembangan seperti apa. Kalau dilihat dari karakteristiknya, berdasarkan gambar ini, ada di sini yang asalnya belum memiliki bunga, akhirnya tumbuh muncul bunga. Kemudian di antara sela-sela daun ini muncul tunas-tunas calon daun yang baru. Nah, menandakan bahwa tumbuhan ini sedang melakukan perkembangan. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, dari dua gambar ini, menurut kalian mana yang merupakan pertumbuhan? Udah ada jawabannya? Oke, yang mana? Yang termasuk pertumbuhan adalah jawaban yang kenapa? Nih, kita bisa lihat di gambar ini, daun yang ukurannya asalnya kecil menjadi bertambah besar, menjadi bertambah besar, menjadi bertambah besar. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa proses ini adalah pertambahan ukuran. Maka termasuk ke dalam pertumbuhan gitu. Sedangkan gambar yang B, kita lihat di sini asalnya tidak memiliki daun, kemudian mulai muncul daun gitu. Maka dia sedang mengalami proses perkembangan. Jadi munculnya daun adalah perkembangan, proses pembesarannya kita golongkan karakteristiknya terhadap pertumbuhan. Lanjut ke aspek yang kedua, dilihat dari sifatnya. Sekarang kita lihat dari sifatnya. Sekarang kita lihat dari sifatnya. Yang pertama pertumbuhan. Tadi dikatakan bahwa tumbuhan itu asalnya dari ukurannya kecil dapat bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Nah, tetapi daun yang sudah besar ini tidak mungkin kembali ke keadaan semula menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan itu tidak mungkin. Maka pertumbuhan dilihat dari sifatnya tidak bisa kembali ke keadaan semula. Maka
dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ini bersifat irreversibel. Tapi kalau kita lihat sifat dari perkembangan seperti contoh di atas, daun yang sudah membesar itu dapat nantinya gugur, tapi dia akan muncul kembali, besar lagi, muncul kembali. Nah, maka di sini begitupun bunga gitu. Bunga yang sudah asalnya tidak ada muncul menjadi bunga, menjadi buah dan seterusnya. Tahun depannya bisa muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Maka perkembangan itu bersifat reversibel. Selanjutnya, dilihat dari ukuran perubahannya. Kalau kita lihat gambar yang ini, seperti contoh-contoh sebelumnya, bahwa tumbuhan itu ketika kita mengukur pertumbuhan, kita dapat melihat gambar ini yang asalnya misalkan 10 cm, nanti diukur lagi menjadi 15 cm dan seterusnya. Sehingga pertumbuhan itu dapat diukur. Nah, karena dapat diukur, maka dia dapat dinyatakan dalam bentuk besaran. 10 cm, beratnya 2 kilo misalkan. Kemudian lebarnya sekian senti dan seterusnya dan seterusnya. Maka ukuran perubahan dalam pertumbuhan itu bersifat kuantitatif karena dapat dinyatakan dengan angka-angka gitu. Tapi sekarang bagaimana ukuran perubahan dari sekarang yang menjadi ukuran perubahan dari perkembangan apa gitu. Tadi kalau pada pertumbuhan itu dapat diukur 2 cm, 3 cm dan seterusnya. Tetapi kalau pada perkembangan itu hanya bisa biasanya dapat dilihat gitu. Tetapi tidak dapat diukur. Ada perubahan-perubahannya. Misalkan dapat dilihat dari segi perubahan warna. Tapi kita tidak susah untuk mengukurnya gitu. Nah, untuk lebih memahami tentang eh, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dari segi ukurannya, kita bisa melihat ini. Dari gambar ini, mana yang termasuk pertumbuhan dan mana yang termasuk perkembangan? Oke, jawabannya adalah B. Ya, karena tadi kalau perkembangan itu dapat dilihat tapi susah untuk diukur gitu. Maka di sini kita bisa lihat kalau apa namanya pisang yang asalnya mentah ini mengalami perkembangan sehingga dapat dilihat menjadi pisang yang matang gitu. Sekarang yang terakhir dilihat dari penyebabnya. Yang pertama, penyebab dari pertumbuhan. Kalau lihat gambar ini bahwa contoh diri kita. Awal hidup kita itu pada dasarnya atau pada awalnya itu hanya sebuah sel hasil peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Dari satu sel ini membelah jadi dua, dua jadi empat dan seterusnya sampai sekarang kita menjadi makhluk yang terdiri dari boleh jadi miliaran sel gitu. Nah, maka dengan adanya pembelahan sel ini maka otomatis tubuh kita menjadi bertambah besar, bertambah banyak dan otomatis akan terlihat bertambah besar. Kemudian yang kedua, akibat pembesaran sel. Nah, tadi sel yang pertama kali membelah itu otomatis nanti akan mengalami proses pembesaran sel. Gitu ya. Akibat dua kegiatan ini, akibat dua penyebab ini, maka jumlah sel dalam diri kita akan bertambah dan ukuran selnya pun
menjadi bertambah sampai ukuran tertentu, ukuran maksimal gitu. Nah, kita lihat di sini contoh kalau pada tumbuhan, di sini yang asalnya embrio itu hanya boleh jadi jumlah selnya masih sedikit, dengan pertambahan jumlah sel dan pembesaran jumlah sel, akhirnya ke bagian atas mulai tumbuh batang, daun, dan seterusnya, ke bagian bawah tumbuh akar, sampai terbentuk organisme baru yang siap untuk tumbuh. Sekarang kita lihat penyebab dari perkembangan. Tadi di penyebab pertumbuhan kita sudah tahu ada dua penyebab, pembelahan sel dan pembesaran sel. Nah, berarti bentuk sel itu pada awalnya sama, hanya berbentuk bulat kalau kita lihat, perhatikan gambar ini. Tapi sekarang kita tahu kalau contoh di tubuh kita saja, sel otot itu bentuknya panjang-panjang, bahkan seperti ini. Kemudian sel darah itu berbentuk bulat. Kemudian ada sel saraf yang memiliki serabut-serabut. Kemudian ada sel otot jantung yang bercabang-cabang. Padahal awalnya berasal dari bentuk yang sama gitu. Nah, sekarang berarti di sini sel-sel itu akan mengalami, iya, perubahan bentuk yang disesuaikan nanti dengan fungsinya gitu. Nah, maka perkembangan itu berarti tadi dikatakan akibat dari perubahan bentuk sel yang sesuai dengan fungsinya, kita namakan di sini adalah diferensiasi sel. Nah, akibat dari diferensiasi sel ini nanti akan terbentuk pembentukan organ tubuh dan seterusnya sampai terbentuk organisme yang utuh. Nah, dari hasil penjelasan tadi, jadi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu dapat kita kategorikan menjadi dilihat dari karakternya, sifatnya, ukuran perubahannya, dan penyebabnya. Maka kurang lebih seperti ini. Gitu. Oke, untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Semoga eh, kalian bisa mempelajarinya lebih baik lagi. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.